Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang bendera, lambang negara, dan Pancasila. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan di akhir episode ini. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai umbul-umbul pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala kerbau di tengahnya. Pada tahun 1939, Organisasi Gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala kerbau dari bendera dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi dikibarkan. Tahukah kalian di mana bendera pusaka disimpan? Kalau kalian menjawab Istana Merdeka, betul sekali. Bendera pusaka hanya dikeluarkan setiap upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Setuju teman-teman? Sampai jumpa lagi di cerita menarik sejarah Indonesia lainnya ya. Bagaimana tayangan video berjudul Bendera Merah Putih? Tentunya menarik ya, karena kita banyak mendapatkan informasi tentang sejarah bendera merah putih dan memiliki rasa bangga terhadap salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia. Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih tersebut? Beliau telah memberikan karyanya. Anda pun tentu memiliki banyak karya yang dapat disumbangkan untuk saudara, teman, sekolah, dan juga untuk bangsa dan negara. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk Panitia Lambang Negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang.
Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Kalian tentu sudah menyaksikan video kisah tercetaknya lambang negara. Pertanyaannya, tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. Bangsa. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman,
Penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana tayangan video di balik lahirnya Pancasila? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ceritakan dengan bahasamu sendiri ya.